hari ini kita akan ada live bersama dengan founder dari Investor Muda, yaitu Jason Gozali. Oke, saya ajak Investor Muda untuk live sekarang ya. Semuanya, apa kabar semuanya? Baik kalian? Halo Koko Jason, apa kabar? Long time no see. Halo Koko Jason. Nggak kedengeran suaranya Koko Jason? Halo Koko Jason. Belum kedengaran. Mungkin sinyalnya jelek, kita sambungan lagi ya. So, sebelumnya perkenalkan, saya Bernardus Wijaya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang market update. Apa sih yang terjadi dengan market di Indonesia sehingga dari Jumat, Senin, dan Selasa ini mengalami penurunan terus-menerus. Seperti itu. Halo, selamat sore Koko Jason. Halo, bisa masuk suaranya? Yes, luar biasa. Apa Oke. kabar Koko? Baik. Nah, gimana nih kondisi sekitar Pluit atau Ancol? Koko kan tinggal daerah sana nih. Ya, bosen ya work from home tiap hari. Nggak ada kerjaan. Sama nih. Aku juga Iya. tinggal di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Di sini juga sepi banget. Udah seperti kota mati lah. Tapi hopefully semoga situasi ini segera membaik ya Coach Jason ya. Dan Betul. hari ini kita akan ada seminar atau IG Live berjudul Cuan from Home, Give from Home. Dimana Ya. pada hari ini saya Bernardus Wijaya dari Suko Sekuritas dan Koko Jason Gozali dari Investor Muda akan berdiskusi apa sih sebenarnya yang terjadi di market Indonesia, kenapa ada koreksi bertubi-tubi dari hari Senin sampai Selasa ini di bawah penurunan dari 4.700-an ke 4.400 sekian. Nah, kenapa Coach Jason? Ya, kita Terjadi? lihat dari sejarah awalnya ya. Ini kan koreksi Yes. pertama kita yang ada di bulan Maret itu kan muncul sejak kasus pertama corona mulai muncul di Indonesia. Betul. Nah, itu koreksinya banyak sekali, sekitar 25% dalam waktu 20 hari kerja saja, alias 1 bulan. Itu bulan Maret tuh benar-benar turunnya tuh bukan 45 derajat tapi 90 derajat langsung. Cepet ya kan, 1 bulan dihajar ke bawah. Dan kalau kita lihat dari krisis-krisis sebelumnya 1998, 2008, mini crash 2015, sebenarnya koreksinya juga sama, kurang lebih kayak 2008 tuh kita jatuhnya 50%, bahkan lebih parah dari yang sekarang. 1998 juga di atas 50%. Cuma bedanya mereka turunnya tuh butuh waktu 6 sampai 7 bulan. Yes. Ya, kalau yang kemarin Betul. tuh 30%, tapi hanya butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Itu yang bikin orang panik, itu yang bikin orang shock, ya kan? Dan yang 1998 dan 2008 kan karena masalah ekonomi, ya kan? Jadi analis dan ahli ekonomi bisa mungkin mengukur kira-kira dampaknya berapa. Sedangkan yang kemarin krisis itu masalahnya virus. Kayak kalau udah namanya virus kan ahli ekonomi kan bingung. Kita kan juga misalnya orang keuangan, gimana cara kita memprediksi virusnya kapan selesai? Kita kan juga bukan ahli di sana. Akhirnya orang nggak ada yang tahu kapan virusnya selesai, dampaknya seperti apa. Akhirnya semuanya berasumsi, semua analis juga konsensusnya beda jauh. IMF prediksi sekian, World Bank prediksi sekian, tidak ada satu kesepakatan terkait analisa ekonomi, karena semuanya juga masih asumsi. Nah, itulah yang membuat volatilitas kita sangat tinggi. Nah, cuman gue suka sama judulnya yang Ben kasih, namanya Cuan from Home. Karena kalau misalnya kita perhatikan, ada suatu pola yang kejadian di saat market volatil, yaitu adalah saham-saham blue chip kayak BCA, Indofood, ICBP, itu dia bisa bergerak dalam hariannya bisa sampai kisaran 4-5%. Sebelumnya kan nggak pernah. Ya kan saham-saham blue chip bisa geraknya sampai 5-10%, saya kan nggak pernah. Tapi dalam kondisi corona, saham itu bisa goyang-goyang 5-10%. Dan saham yang saya ngomong bukan saham gorengan, tapi saham blue chip, ya kan, yang makanya sebelumnya nggak pernah. Nah, makanya ada kesempatan trading yang besar di saat pasar volatil. Karena temennya investor kan waktu ya. Tapi kalau temennya trading itu volatilitas. Apalagi kalau yang volatil adalah saham-saham yang kapitalisasi besar gitu. Begitu kok ya. Nah, saya kembali ke chart ya kok ya. Kita lihat chart IHSG nih. Nih, aku tunjukin. Seperti kataku Jason tadi, betul. Sejak bulan Maret tanggal 4 ya. Sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal 26 penurunan terjadi terus-menerus. Sampai 3.900. Dan dia sempat menguat sampai 4.800. Itu kira-kira 10% ya? 15% ya? Sempat 4.966. Nah, akan tapi beberapa satu minggu terakhir ini
terlihat bahwa IHSG mulai ada kecenderungan melemah. Ya. Dan di 2 hari terakhir ini kita lihat pelemahan cukup tajam, walau Ya. hari ini candle yang terbentuk adalah candle hammer. Biasanya candle hammer itu akan diikutin penguatan secara terbatas. Nah, menurut Coach Jason, apakah mungkin IHSG ini akan kembali ke level terendah sebelumnya, yaitu 3.900 dan membentuk double bottom, atau misalnya lebih rendah lagi membentuk inverted head and shoulders? Apakah mungkin, Coach Jason? Iya, ya, yang namanya market sih semuanya pasti mungkin-mungkin aja, ya kan. Cuman saya mau kasih teman-teman sebuah pola yang saya baru temukan kemarin. Saya sempat research ya, maksudnya mereka sempat jatuh. Kalau teman-teman lihat saham Amazon sekarang di investing.com atau gimana pun, dia sempat jatuh sangat dalam, habis itu sekarang sudah kembali bahkan melebihi level sebelum corona. Contohnya Amazon gitu ya, sudah pulihnya, makanya Nasdaq kan juga hampir kembali ke level all time high-nya yang kemarin, ya kan. Dan Amerika juga kembali pulih. Nah, sebenarnya kan yang bikin kita bingung sekarang adalah banyak orang mikir kalau saham jatuh itu bikin orang takut, ya kan. Tapi kebalikannya, sekarang saham naik, orang juga banyak takut. Kenapa? Karena sahamnya naik di tengah berita yang tiap hari makin jelek, betul nggak? Jadinya orang khawatir. Ya, gue masuk, jangan-jangan nanti besok jatuh nih masuk. Tapi semakin beritanya jelek, semakin naik juga sahamnya. Itu membuat mental kita teraguk-aguk, ya kan? Itu membuat kita betul banget, Coach Jason. Iya kan, seolah-olah kayaknya kok fundamental dan berita. Kalau kita berkaca sama kasus 2008, ya kan, sama 1998, gue coba cek 2008, waktu kita menyentuh bottom di bulan Oktober 2008 dan kita rally satu kali. Hilang kayaknya. Yes, Coach Jason sinyalnya hilang. Gimana? Mungkin bisa diulangin penjelasannya Coach Jason 2008 bagaimana? Oh iya. Iya, ulang. Kayak contoh 2008, pas kita menyentuh bottom di Oktober 2008, itu kan kita nyentuh bottom, gang marketnya rally, 6 bulan kemudian, belakang rally-nya banyak. Itu pas rally, itu bukan berita baik loh. Itu sebenarnya benar-benar berita jelek terus. Kita benar-benar pulih dari resesinya kok tahun 2009 akhir di Amerika. Itu baru benar-benar pulih, ya kan? Tapi rally duluan. Nah, karena pasar modal itu adalah sebuah instrumen untuk mengantisipasi masa depan. Kata kuncinya antisipasi. Ya kan, jadi nggak berarti hari ini corona banyak, terus hari ini juga musim merah. Karena orang lihatnya antisipasi kira-kira 6 bulan sekarang akan seperti apa ekonominya. Karena investor kan antisipasi. Ya kan, nah ini orang suka lupa. Kita selalu berpikir pasar modal sama dengan ekonomi hari ini. Bukan, contoh ya, ngomongin soal resesi. Kemarin kan bulan Maret kan pasar modal kan udah jatuh duluan. Ya kan, apakah Indonesia sudah resesi? Kan belum. China-nya pun baru negatif growth kan di bulan April kemarin baru muncul. Tapi pasar saham sudah jatuh duluan, ya kan? Kebalikannya juga, nanti sebelum ekonomi pulih, pasar saham juga pulih duluan sebelum ekonominya benar-benar pulih. Jadi kalau menurut saya, kalau kita tungguin sampai, ya udahlah kita tungguin aja sampai kasus corona 0, sampai ekonomi pulih, baru kita masuk. Itu udah pasti harganya udah kemana-mana, betul kan? Karena udah gerak duluan. Nah, jadi tujuan kita ya sekarang ya bener yang kayak Bro Bernard bilang, kita mungkin bisa pakai technical buat ngebantu ya. Sekarang itu kita mesti punya plan. Kalau misalnya IHSG tembus lagi ke 4.000, kita mesti ngapain? Kalau dia naik, kita mesti masuk lagi gimana? Ya karena ke bawah atau ke atas, jujur sih sekarang agak susah ditebak. Karena ya sekarang fundamentalnya seperti seolah-olah tidak didengarkan oleh investor dalam kondisi ini. Ya kan, seolah-olah ya, walaupun pasti ujung-ujungnya fundamental. Ya cuman kalau lihat berita media sih semuanya jelek. Ya karena cuman ada satu pola nih yang teman-teman bisa pelajari sendiri. Kalau teman-teman lihat dari grafik Bursa Efek Amerika, kenapa saya pakai acuan Amerika? Karena kalau kita ikutin grafik IHSG itu lagi ngikutin Dow Jones sebulan ini. Dow Jones naik, kita naik, Dow Jones kita turun. Jadi kalau kita pakai acuannya grafik Amerika. Kalau teman-teman lihat, setiap kali pasar Amerika nyentuh posisi bearish itu berarti pasar sahamnya itu koreksi 20%. Oke? Jadi kalau misalnya pasar saham Amerika koreksi di atas 20%, kita bilangnya itu posisi bearish. Teman-teman lihat dari 100 tahun yang lalu sekalipun, setiap kali pasar modal Amerika menyentuh posisi bearish atau di atas 20%, dan dia pulih mengukur 55% dari koreksi sebelumnya. Jadi contohnya dia jatuh dari 1.000 ke 500 gitu ya, terus dia naik dari 500 ke 800. Berarti kan dia sudah ngukupin 50% dari koreksi sebelumnya, ya kan? Yes, betul. Kalau dalam sejarah-sejarah sebelumnya, teman-teman bisa lihat di chart, karena di sini nggak bisa share screen, jadi saya nggak bisa share, itu nggak pernah
Habis itu dia koreksi bikin low yang lebih rendah. Koreksi bisa, tapi paling low-nya nggak lebih rendah. Itu yang terjadi di pola-pola bursa Amerika sih. Nah, di Indonesia apakah terjadi atau enggak? Ya nggak tahu. Tapi kan kalau kita lihat secara objektif tadi, sebenarnya kita dibilang bearish kan belum. Kita kan lagi dalam posisi sideways sebenarnya ya. Kalau lagi Betul kita lihat banget. jangka pendek, kita kan dibilang koreksi kan juga belum, karena belum break support. Itu masih sideways, ya kan? Apakah berita jeleknya muncul? Menurut gua akan makin banyak berita jeleknya. Tapi apakah akan efek berita jeleknya? Belum tentu, ya kan? Karena di Amerika sebenarnya penganggurannya udah gila-gila, udah hampir 10% populasi, ya kan? Tapi Yes, saham betul Amazon, saham Alibaba, bahkan bisa kembali ke level sebelum corona. Walaupun berita jeleknya banyak, ya kan? Oke. Gitu. Ya, sebelum kembali ke saham-saham, kita market update dulu ya teman-teman. Sabar nih, ini udah nggak sabar pada nanyain saham. Kita ke market update dulu. Nah, semalam tuh ada heboh banget nih kok. Aku tunjukin ya. Kemarin, bahkan hari ini, harga crude oil menunjukkan di harga negatif, minus 1,58. Negatif. Nah, menurut Koko, apakah impact dari penurunan harga minyak ini terhadap market global secara keseluruhan? Karena kita melihat bahwa di krisis 2008, krisis 98 selalu diawali dengan penurunan harga crude oil. Menurut Betul. Pak Nah, Jason itu bagaimana? Apakah ini jadi menandakan bahwa kita akan mengalami krisis atau resesi? jadi gini, itu yang jatuh bukan harga minyak di lapangan, ya Kang. Maksudnya kita beli BBM bukan yang nol, itu harga kontrak. Ya kan, yang minus itu bukan harga BBM spot price atau harga sekarang kalau beli BBM di Amerika enggak juga di Amerika sekarang kalau beli bensin masih ada harganya, ya kan? Itu adalah harga kontrak di bulan Mei. Oke, jadi harga kontrak minyak untuk yang dikirim di bulan Mei. Jadi di pasar modal Amerika, di pasar saham Amerika itu ada namanya pasar derivatif, ya kan? Jadi contoh saya misalnya produsen, saya pabrik, saya punya kebutuhan minyak di bulan Mei besar, ya kan? Nah, tapi kan saya kan udah hitung-hitung kan, ongkos minyak saya, asumsi saya misalnya 20 dolar. Kalau tiba-tiba ongkos produksi saya naik ke 30, saya kan bisa rugi, ya kan? Jadi apa solusinya? Saya beli kontrak, ya kan? Saya beli kontrak minyak untuk dikirim di bulan Mei. Jadi harganya saya lock. Betul ya? Yes, betul banget. Kemarin itu hari Selasa, itu adalah jatuh temponya kontrak yang bulan Mei. Alias, kalau kita pegang kontrak bulan Mei dan kita nggak jual, kita mesti kirim minyaknya ke pembelinya, ya kan? Masalahnya sekarang siapa yang mau masalahnya kalau kita kirim minyak, kita bukan kirim ke konsumen, kita kirim ke sebuah tempat yang ada di Amerika dan di Kanada, ke namanya storage space, tempat penyimpanan minyak, semacam kayak ada kustodian minyaknya, ya kan? Masalahnya kustodian minyaknya di sana full, nggak bisa menerima minyak. Kita mau kirim ke siapa? Yang kita trader itu bingung nyari barangnya mau kemana. Makanya kapal-kapal trader juga lagi penuh di laut kumpul. Nah, karena storage space-nya nggak ada, makanya orang pada jual dengan harga berapapun. Karena kalau enggak, secara hukum, mereka harus kirim minyaknya ke tempat penyimpanan. Masalahnya saya kan trader finansial. Saya nggak punya tempat penyimpanan minyak. Nyimpannya kemana? Makanya mereka pada jual. Makanya besoknya, setelah tanggal hari Selasa lewat, kita kan langsung kembali ke 20 harga minyaknya. Karena kontrak bulan Juni berlaku. Jadi harga hari ini adalah harga kontrak bulan Juni. Kemarin itu harga kontrak bulan Mei. Habis itu langsung kembali ke 20 dolar. Jadi yang berubah bukan harga minyak ya, tapi harga kontraknya. Nah, kembali lagi impact terhadap market global atau market terutama IHSG ini. Menurut Koko ada pengaruhnya nggak dampak harga kontrak harga minyak ini terhadap IHSG atau bursa secara global? Ya tentu ada dampaknya sih, karena ya yang ditakutkan gini, kan 2008 itu kan ada perusahaan besar keuangan bangkrut sehingga kita jadi crash, ya kan. Yang orang takut kan jangan sampai perusahaan energi besar bangkrut gara-gara harga minyaknya jatuh, itu kan yang ditakutkan. Jadi ya dampaknya pasti ada, terutama ke pasar komoditas. Ini kan melambangkan minyak itu kayak istilahnya signal ekonomi dunia. Kalau ekonomi dunia booming, pabrik-pabrik pada buka, pasti kan kebutuhan minyak besar, ya kan? Tapi kalau harga minyak jatuh banget, tangganya kan nggak ada demand, nggak ada permintaan. Jadi ya pasti ada dampaknya. Harga minyak jatuh pasti tentu ada dampaknya ke Indonesia. Nah, cuman yang kita mesti perhatikan adalah sejauh ini kan harga batu bara dan harga sawit jatuhnya nggak sebanyak harga minyak. Itu yang sekarang kejadian. Memang jatuh, harga batu bara jatuh, sawit juga jatuh, tapi jatuhnya nggak sebanyak harga minyak. Sebenarnya kalau misalnya nanti harga batu bara masih
masih lumayan terjaga dan harga minyak jatuh banyak, sebenarnya menguntungkan sektor batubara. Karena batubara ngirimnya kan pakai transportasi kan banyak, mereka butuh bahan ongkos BBM. Kalau ongkos BBM mereka murah, sedangkan harga batubara tetap, yaitu untung buat mereka, margin dia lebih tinggi. Nah, terus kan pasti ada orang komentar, ya udah ngapain pakai batubara, pakai minyak Yes, aja, benar. ya kan? Setuju. Kenapa? Nggak segampang itu switchingnya. Orang kalau sudah punya power plant, sudah didesain buat batubara, nggak segampang itu kita ubah, oh hari ini pakai minyak, karena kita dari awal spesifikasinya batubara. Kebayang ya, contoh gue pakai laptop Microsoft misalnya, tiba-tiba besok mau ubah ke Apple, kan nggak segampang itu, karena ada data-data atau ada program yang mungkin nggak cocok di MacBook, cocoknya di Windows, ya sama kayak power plant. Kalau emang dari awal power plant-nya bahan bakar batubara, nggak segampang itu mereka switching ke oil, karena nggak segampang itu, bukan kayak cuman cabut USB minyak ganti USB batubara, nggak sesimpel itu, karena spesifikasinya mesti diubah di pabriknya. Oke. Gitu. Nah, tadi Coach Jason menyebutkan sektor yang diuntungkan dengan menurunnya harga oil ini salah satunya adalah batubara. Kira-kira ada sektor lain enggak yang Dengan catatan ya, kalau batubaranya nggak ikutan jatuh, ya kan? Kalau batubaranya juga jatuh ya sama aja. Yang diuntungkan tentu ya perusahaan-perusahaan konsumer yang banyak ngirim-ngirim logistik. Kan consumer goods kan demand-nya masih terjaga. Tapi kan dia banyak ngirim barang tuh pakai truk, dan itu kan ongkosnya BBM. Kalau nanti Indonesia ngikutin harga acuan dunia, dan mereka merevisi BBM-nya ke bawah, tentunya kan bagus buat perusahaan consumer goods yang mungkin 30% dari HPP-nya adalah ongkos transportasi. Ya kan? Oke. Marginnya makin tebal, demand-nya sama, penjualan beras, penjualan mie mungkin sama, tapi ongkos BBM turun, ya kan? Sehingga ongkosnya dia lebih murah, HPP-nya lebih murah, labanya makin tebal. Jadi ya menurut gua kalau yang aman sih consumer goods. Kalau sektor-sektor petrochemical gimana kok? Kan petrochemical kan jauh GS-nya kan dari crude oil. Mereka kan biaya produksinya lebih rendah. Apakah juga diuntungkan seperti BRPT, TPIA maupun Akra? Diuntungkan asalkan demand-nya masih ada. Kan gini, diuntungkan pasti ongkos lebih murah, tapi omsetnya terjaga nggak? Sedangkan produk-produk kimia kan yang pakai kan pabrik, ya kan, alias manufacturing activity. Kalau ternyata aktivitas pabrik juga menurun, ya sama aja kan, ongkosnya makin murah, tapi omset juga turun. Jadi kan ujung-ujungnya mirip-mirip. Kalau consumer goods kan tangga kutipan demand-nya kan udah hampir pasti kan stabil. Consumer goods kan mau bagaimanapun namanya populasi manusia kan butuh makan, pasti kita beli makanan, ya kan? Gitu. Jadi ya secara teori sih menguntungkan petrokimia, asalkan demand-nya tetap. Itu yang paling penting. Gitu. Well noted, Ko. Nah, sekarang kita kembali ke IHSG nih, Ko. Kita kembali ke technical chart-nya. Kita lihat di IHSG. IHSG kita melihat resisten berada di sekitar ini. Sekitar angka 4.800. Dan support di Fibonacci 61 di sekitar 4.480, dan sekarang udah berada di Fibonacci 61. Kemudian di bawahnya lagi Fibonacci 50 ada 4373 dan 38,2 4271. Nah, berdasarkan Fibonacci jika tembus 4271 ini, dia akan bisa membentuk double bottom ke support selanjutnya 3944 atau bisa membentuk inverted head and shoulders. Nah, menurut Koko, kapan sih good timing untuk masuk ke pasar saham dan strategi apa yang sebaiknya kita gunakan untuk masuk ke saham saat ini? Oke, jadi gini, kalau ngomongin soal good timing, terutama di posisi crash, buat gua nggak ada waktu terbaik. Itu cuma masalah money management. Ya kan gini, kita kan berusaha cari tahu ISG mau ke berapa? Ke 3.000, ke 3.500. BRI belinya kapan? Kita kan berusaha harapin dapat harga paling bottom, jualnya di paling top. Ya kan, sedangkan nggak ada yang bisa loh. Nggak ada yang bisa tahu harga bottom sama harga top. Kita cuma bisa tahu harganya good price atau bad price. Ini harga bagus atau harga mahal. Itu aja. Kalau menurut technical dan fundamental harganya sudah bagus, ya kita masuk aja. Tapi kita masuknya jangan semua. Ya kan, kita punya money management, sekali masuk kita bagi 4 atau kita bagi 3 kali misalnya masuk, kalau misalnya gagal kita masuk lagi, kalau ternyata masih gagal kita cut loss. Jadi kita punya plan masuknya progresif, kalau saat crash masuknya jangan all in, karena sekali salah resikonya besar. Gitu sih. Oke, well noted. Nah, kemudian berkaitan tentang strategi nih, kita kan ada berbagai macam strategi yang kita bisa pakai di pasar saham. Ada investing, ada strategi trader pun ada scalper, day trader, swing trader, dan ada juga strategi yuk nabung saham. Nah, mungkin kita bahas satu persatu. Menurut Koko, strategi mana yang sekarang paling tepat untuk dipakai saat kondisi market seperti ini? Apakah swing trading, apakah scalper, day trader, investasi, atau yuk nabung saham?
Pertanyaannya sangat bagus. Jadi gini, jadi setiap tipe investasi itu punya jagoannya masing-masing. Contoh ya, kalau kita mau buy and hold, paling bagus kapan? Pas market bullish, betul ya? Kalau lagi bullish-bullishnya nggak pernah jatuh, trader pasti kalah sama investor cuannya. Karena yang buy and hold pasti cuan, betul ya? Dan cuannya lebih banyak, ya kan? Tapi kalau pas lagi bearish, belum tentu investor bisa ngalahin trader, ya kan? Apalagi kalau pasarnya sideways, kita buy and hold 5 sekali nggak kemana-mana. Nah, kalau dalam kondisi sideways dan bearish, sebenarnya yang paling tepat itu bukan investasi sih boleh-boleh aja, tapi kalau dalam ngomongin investasi jangka pendek, tentunya yang bisa lebih cuan adalah traders. Karena kalau pasarnya sideways nggak kemana-mana, traders ini yang menang, karena dia kan manfaatin volatilitas, di bawah jual atas, di bawah jual atas gitu. Daripada kita buy and hold. Jadi kalau dalam kondisi sekarang, sebenarnya saya pribadi pun ningkatin porsi trading saya dibandingkan investasi. Karena banyak sekali kesempatan trading di market yang nggak pernah kejadian sebelumnya, kayak saham-saham blue chip bisa mengalami swing harian sampai 5-10%, kayak BCA bisa bolak-balik dari low sampai high 5-7%. Itu kan adalah hal yang jarang kan sebelumnya. Hanya kejadian pas masa corona. Itulah kenapa trading jadi kesempatan yang luar biasa di saat seperti ini. Asalkan kita tahu bagaimana cara belinya, belajar teknikal sama Bro Bernard, gimana caranya, belajar market management, nah kita bisa belajar trading sama-sama di saat kondisinya volatil. Dan kalaupun kita salah ya Ben, andai kata kita beli blue chip sekarang, dan kita salah trading pun, ya kan, nah sekarang saham-saham blue chip itu ada di posisi valuasi terendah 10 tahun sampai 15 tahun ke belakang. Contoh kayak BNI ya, Bank Negara Indonesia, ini dia ada di valuasi yang lebih rendah daripada valuasi tahun 2008. Andai kata kita trading BNI dan kita salah sekalipun, kita kalaupun hold sahamnya, saya rasa sih tahun depan kita minimal bisa BP, bahkan malah bisa cuan. Jadi risk rewardnya menarik. Kalau kita salah, kita masih bisa hold karena ini saham bagus, ya kan? Oke, kita salah, kita masih bisa hold, masih bisa balik modal. Tapi kalau kita benar, cuannya bisa berkali-kali lipat. Jadi kalau mau belajar trading, belajar saham, kapan waktu terbaiknya? Gue bilang sih, ya ini waktu terbaiknya di saat pasar lagi crash. Karena yang namanya crash itu kan kejadian yang langka. Hanya kejadian 1 kali dalam 10 tahun. Kapan lagi kalau nggak sekarang belajarnya? Gitu. Oke, nah kembali berkaitan tentang saham nih. Ini kan udah bahas teknik-tekniknya, kapan kita masuk dan strateginya seperti apa nih. Tadi Koko bilang bahwa saham-saham big caps atau blue chips sedang divaluasi termurahnya. Nah, menurut Koko saham big caps yang jadi andalan Coach Jason dan investor muda itu apa sih saat ini? Oke, sebelum kita langsung sebelum gue kasih bocorannya apa, nah gue kasih tahu 3 kriteria yang gue cari di saat pasar crash. Jadi di saat sekarang, gue cari pertama nomor 1, gue cari perusahaan yang posisi cash dan utangnya kecil, ya kan? Bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya kita pakai rumus namanya net gearing ratio. Kan kita kan tahu ada suatu rasio namanya debt equity ratio. Itu kan adalah kalau utang dibagi total modal. Nah, kalau di investor muda kita modifikasi rasionya. Total utang dikurangin cash. Jadi total misalnya contoh BRI punya contoh Indofood punya utang 2 triliun misalnya. Ini contoh aja ya. Indofood punya utang 2 triliun dikurangin posisi cashnya 1K. Berarti kan total utang bersihnya 1K. 1K dibagi equity-nya berapa. Oke. Nah, kalau kita mau super aman, kita mau cari super defensif, carilah perusahaan-perusahaan yang sekarang net gearing ratio-nya negatif. Alias posisi utang sama posisi cash lebih besar cash-nya. Contoh kayak misalnya S Hardware. Kalau teman-teman lihat ya, S Hardware kan di balance sheet-nya utangnya 1K. Ya kan? Betul. Tapi posisi cash-nya 1,8K. Alias kalau dia nggak operasional pun utangnya masih bisa dibayar. Ya. Banyak dan utangnya lebih kecil daripada cash. Ya kan? Itu nomor 1. Kedua, nah kita cari yang omsetnya itu dari domestik, bukan dari global. Karena kalau kita selama ini perusahaan yang ngandelin ekspor, tentunya pasti anjlok sekarang. Karena globalnya semuanya lockdown, ya kan? Nah, kita cari perusahaan yang ngandelin konsumsi domestik. Contohnya, Indomie, ya kan? 80% dari konsumsi domestik, ya kan? Jualan Indomie kan di Indonesia banyak kan. PKBA, contohnya, dia jualan batu bara bukan ke China, tapi ke PLN. Jadi 60% dari omset PKBA itu jualnya ke PLN, alias domestik. Ya kan? Jadi kita cari perusahaan-perusahaan yang ngandelin konsumsi domestik. Kedua, posisi utangnya rendah. Ketiga, dividend yield-nya tinggi. Ya kan? Karena harga sahamnya udah jatuh banyak. Nah, itulah saham-saham pilihan investor muda. Nah, apa yang investor muda suka sekarang ya contohnya BRI, ya kan? BNI?
BRI. BBNI, ya semua banking sih, BBNI suka, BBRI suka, ICBP juga suka. Ya, ini chartnya BBRI ya. BBRI ini menarik banget nih, dia udah mulai mendekati ke nilai terendahnya di tanggal 29 Maret kemarin. Di 2400, saat ini dia udah di 2700. Terus BBNI ya kok ya. Nah, ini BBNI. BBNI terendah, dia sempat di angka 2960, sekarang di 3900. Tapi dia ketahan sama namanya MA20. Terus apalagi tadi ICBP ya kok ya? ICBP. ICBP dia masih sideways di sekitar ini. Kemudian INDF. Dia mulai sideways, kita lihat Fibonacci-nya. Dia udah tertahan di Fibonacci 50. Nah, berkaitan tentang pemilihan saham nih. Kita ada berita bagus ya kok ya. Kita adain training gratis buat teman-teman yang mau join Cuan from Home, Give from Home. Betul Ya, kok Jason? betul. Ya, jadi kita gini. Jadi mungkin buat teman-teman yang program ini kok. Oh ya, jadi gini, jadi buat teman-teman yang mungkin bingung gimana cara milih saham di saat krisis, gimana cara mulainya. Nah, kita punya acara webinar gratis sih. Kita namanya Cuan from Home, Give from Home. Itu maksudnya apa? Kita kasih webinar 5 sesi supaya teman-teman yang masih pemula, setidaknya setelah ikut webinar gratis kami ini, teman-teman punya gambaran bagaimana mulai investasi saham. Nah, ini acaranya gratis, cuma kita hanya pilih siapa yang bisa masuk adalah orang-orang yang komitmen. Nah, gimana cara teman-teman booking komitmen kalian? Nah, kita percaya investor yang baik adalah investor yang punya jiwa memberi. Ya kan? Jadi ya, bagi teman-teman yang mau ikut webinar gratis kita, teman-teman cukup klik link kita di sana, dan teman-teman harus melakukan donasi minimal 200.000. Nah, bagi teman-teman yang melakukan donasi minimal 200.000 buat pekerja Gojek dan harian, nah teman-teman dapat akses ke webinar eksklusif kami. Syaratnya hanya teman-teman yang melakukan donasi. Dan semua hasil donasinya yang terkumpul, nggak ada satupun yang masuk ke investor muda atau ke sekuritas, 100% akan diberikan ke pekerja harian seperti supir Gojek, supir Grab, atau supir taksi. Jadi ya, yuk kita sama-sama belajar saham, sambil sekaligus donasi dan bantu teman-teman kita pekerja harian yang mungkin lagi kesusahan di lapangan, yang omsetnya drop sampai 70%, dan mereka mungkin tetap butuh uang untuk makan sehari-hari, dan kita mungkin bisa jadi bantuan buat mereka. Gitu. Oke kok. Topiknya ada apa aja sih kok, kalau boleh tahu bisa dijelasin? Ya, topik pertama sesi 1 kita akan belajar sama financial planner namanya Philip Mulyana. Kita akan belajar bagaimana cara baca laporan keuangan. Karena setiap bisnisnya ada bahasanya. Bahasanya orang bisnis ya laporan keuangan. Itulah bahasanya orang bisnis. Kalau kita nggak tahu laporan keuangan, bagi kita nggak bisa ngobrol secara investasi. Ya kan, kedua kita akan belajar bagaimana cara menggunakan analisa fundamental di saham market crash itu sama saya. Kita akan belajar bagaimana cara milih saham yang bagus, ya kan? Bagaimana ini ya? cara yang finding effective stop during market crash sama saya. Sesi 2, sesi 3 mungkin bisa digeser, Bernard. Sesi 3-nya sama William Prasetyo. Ini kita belajar analisa teknikal. Bagaimana bikin trading plan ketika market volatile. Itu sama teman saya William Prasetyo. Sesi 4 kita belajar juga sama financial planner. Kita kan kalau mau investasi harus punya uang, ya kan? Jadi bagaimana cara kita ngatur uang kita di saat krisis. Dan kelima, finalnya akan sama Bro Bernard. Bagaimana cara kita melakukan ini semua lewat aplikasi Sukor Sekuritas namanya Spot. Nah, jadi ini kita aplikasinya. Ini aplikasinya. Gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ikut webinar gratis dan hanya memberikan donasi ke link yang ada di Sukor Sekuritas itu, kitabisa.com/campaign/Sukor Sekuritas. Dan semua ini akan kita berikan ke pekerja-pekerja paruh waktu ya Bro Jason ya. Dan nanti kita akan dokumentasikan bahwa semuanya itu betul-betul kita salurkan. Kita nggak pakai apapun, itu semua untuk kita salurkan. Oh ya, itu ada yang nanya, Bro Bernard, sorry, ada yang nanya ke webinarnya akan ada rekaman nggak? Oke, ini masukan yang bagus. Nanti kebetulan investor juga sudah pikirin. Nanti replaynya akan kita kasih akses 2 kali 24 jam setelah webinar selesai. Jadi setelah webinarnya selesai, kita akan kasih replay melalui sebuah website, dan kalian bisa buka rekamannya, tapi aksesnya hanya 48 jam setelah hari Sabtu. Habis itu hilang aksesnya. Jadi teman-teman bisa donasi dan bisa dapetin aksesnya. Gitu. Jadi yang didapat akses cuma yang donasi aja kok ya?
Ya, yang gue ngasih dia kas 200.000. Minimal 200.000, itu dapat akses ke webinar kita beserta replaynya yang akan diberikan 2 kali 24 jam setelah acara berakhir. Setelah itu replaynya nggak bisa dilihat lagi. Gitu. Yes, benar banget kok. Selain itu, selain sumbangan teman-teman, kita dari Suko Sekuritas juga menyumbang 10.000 APD kepada rumah sakit. Nah, jadi ini menjadi komplementari sumbangan yang dilakukan Suko Sekuritas dengan tujuan apa? Kita ingin memberi ilmu kepada orang-orang yang punya kelembutan hati, kerendahan hati untuk membantu orang-orang yang sedang berkebutuhan saat ini. Begitu kok Jason. Ya. Nah, betul. sekarang kembali lagi ke market Niko. Nah, prediksi Ko Jason minggu-minggu ini dan minggu depan bagaimana nih akhir bulan April ini? Apakah akan kejadian recovery atau malah akan semakin turun? Karena berdasarkan histori, bulan Mei itu terdapat koreksi besar biasanya di sekitar tanggal belasan atau 20-an Mei. Apakah itu akan terjadi tahun ini ataukah malah kita akan mengalami reversal di beberapa minggu ke depan ini? Ya, jadi ini sih semuanya tergantung sama laporan keuangan. Gini ya, karena kita kan semua sudah melakukan asumsi terburuk, ya kan. Sebenarnya kan harga sekarang, harga saham blue chip itu kan sudah jatuh sekitar 30%. Bahkan kalau secara valuasinya adalah valuasi terendah sejak tahun 2008. Artinya investor sekarang sudah mengantisipasi bahwa seolah-olah kita akan resesi, ya kan. Betul. Nah, jadi kan jawaban atas keraguan mereka ini akan terjawab di kuartal 1 ini ketika semua emiten mengeluarkan laporan keuangan, ya kan. Yes. Nah, kita mulai kelihatan nih dampak ekonominya berapa parah atau seberapa dalam. Nah, itu yang akan menjawab apakah kita akan koreksi lebih lanjut atau enggak. Kalau ternyata LK-nya hanya melambat aja ya, maksudnya nggak parah-parah banget, melambat kan udah pasti melambat. Cuman kita mungkin mikirnya kayak jatuh 70% laba bersihnya, ternyata jatuhnya hanya 15%. Ya mungkin malah marketnya akan recover, karena ternyata kita mulai sadar, oh ternyata yang selama ini saya takutkan tidak semenyeramkan yang saya bayangkan. Kita kan mikirnya akan resesi, semuanya akan 80%. Nah, semuanya akan terjawab di data ekonomi yang akan muncul bulan ini. Makanya ini bulan krusial sih, karena banyak data ekonomi keluar, data pertumbuhan ekonomi keluar, nah kita akan lihat dampaknya sekarang. Nah, Coach Jason, ini ada yang menarik nih. Di Q4 2019, China positif 6% pertumbuhan ekonominya. Tetapi di Q1 2020 ini, China akan mengalami hal yang sama seperti China atau akan better dari China? Atau kan malah positif? Menurut saya better, karena kita nggak segipsipin China. China kenapa bisa seperti itu? Karena mereka benar-benar kokal lockdown. Ya kan, mereka benar-benar disiplin kokal lockdown, nggak boleh keluar rumah. Ya kan. Nah, kalau kita kan kalau boleh jujur ya, kalau kita boleh jujur PSBB kita di Jakarta, apakah seefektif itu? Ya kan, kita kalau lihat jalanan pun ya sepi sih, tapi kan masih ada mobil kan. Bahkan kita kalau beli belanja pun pagi-pagi saya cek, ya mobilnya juga banyak, maksudnya nggak sepi banget. Ya kan, jadi sebenarnya saya sih agak pesimis kalau kita bisa sampai negatif kayak China. Melambat banyak iya, tapi karena kita masih lumayan bandel, kita masih lebih mikirin ekonomi daripada kesehatannya. Itu yang saya tangkap ya. Kalau China kan bener-bener ya kalau lockdown sebulan penuh nggak ada pergerakan sama sekali, semua diblokir, airport diblokir, semua tutup, kantor apapun semuanya tutup. Nah itu yang saya nggak lihat di Indonesia. Jadi mungkin dampak ekonominya akan parah, tapi mungkin nggak akan separah China menurut saya. Oke, nah kembali ke PSBB nih kok. Kira-kira kan PSBB ini kalau sesuai jadwal akhir bulan Mei akan berakhir nih. PSBB di Jakarta. Kira-kira sektor apa atau saham apa yang akan keep up duluan, yang akan earnings recovery-nya paling cepat saat PSBB mulai dihentikan? Ya kalau habis PSBB mulai dihentikan sih, tapi nggak tahu ya PSBB dihentikan atau enggak dalam bulan ini. Soalnya kan tadi ada berita katanya kan Pak Jokowi sudah melakukan pelarangan buat balik kampung, ya kan? Jadi kan tahun ini nggak boleh mudik, ya kan? Sebenarnya paling gampang ya, pulang kampung. Nggak bisa pulang kan? Yang paling gampangnya jalan tol, bro. Jalan tol, jasa marga ya. Ya, itu kan perusahaan jalan tol. Jalan tol pas PSBB udah pasti anjlok. Itu juga logical sekali karena nggak ada mobil yang lewat, ya kan? Jadi ya pasti omset jalan tolnya turun. Kalau PSBB dibuka, itu kan pasti dengan cepat dia pulih karena pasti mobil kan mau nggak mau lewat lagi. Jadi ya yang paling cepat recovery-nya ya menurut gue ya kayak perusahaan jalan tol, itu cepat recovery-nya, ya kan? Itu sih yang paling cepat. Sama mungkin penerbangan, kalau benar-benar lockdown-nya sudah selesai semua, itu langsung cepat pasti recovery-nya. Oke, well noted kok. Nah, karena sebenarnya penerbangan tuh sayang ya, soalnya kan penerbangan minyak dunia kan jatuh. Harga BBM sebenarnya jatuh, cuman kan
demand-nya nggak ada karena nggak boleh ke bank. Sebenarnya itu yang menarik tuh perusahaan penerbangan. Kalau nanti lockdown dibuka, demand-nya pulih, karena gue pribadi pun udah pengen jalan-jalan, udah bosen. Jadi gue pribadi apa yang akan gue lakukan abis lockdown selesai, pasti gue jalan-jalan. Karena kan kita udah bosen, pasti kita traveling pakai pesawat. Nah, kalau misalnya harga minyaknya masih murah di level sekarang, dan demand-nya naik kenceng, itu kan pasti tinggi sekali marginnya buat perusahaan pesawat. Gitu. Aduh, bikin tambah penasaran banget nih kok buat ikut kelas Cuan from Home, Give from Home. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Cuan from Home, Give from Home, kita ada program Sekuritas bersama dengan investor muda dan rintisan, di mana kita akan memberikan edukasi end-to-end secara gratis, mulai dari understanding finance statement, finding effective stock during market crisis, how to trade during volatile market, how to manage our money during crisis, dan juga utilize spot untuk melakukan cuan from home. Dan semuanya gampang banget, hanya daftar di link yang telah saya pin maupun daftar di bio-nya Sukor Sekuritas. kitabisa.com/campaign.sukorsekuritas, dan teman-teman akan mendapatkan ilmu seharian ya dari jam 9 pagi sampai jam 7 sore atau jam 7 malam. Kita akan belajar total bagaimana kita menjadi seorang trader atau investor yang sukses. Nah, platform yang digunakan apa? Yaitu Spot New Generation. Karena aplikasi ini lengkap banget, dipakai untuk melakukan Fibonacci bisa, baca laporan keuangan bisa, lihat financial report, dan semuanya ini bisa diekstrak ke Excel. Jadi buat tipe-tipe investor semacam investor, trader, value investing, semua bisa pakai aplikasi ini. Dan fee di Sukor Sekuritas itu murah banget kok. Fee-nya hanya 0,15 untuk beli dan jual 0,25% tanpa minimum deposit. Minimum depositnya hanya Rp100.000 dan nggak ada biaya bulanan. Dan yang pasti aplikasi ini udah bagus banget dan udah bisa buka online. Untuk rekeningnya hanya di ifom.sukorsekuritas.com. Yang mungkin nanti kita akan kasih linknya di another sesi, karena sesi kali ini kita fokus untuk ke webinar ya Ko ya, buat teman-teman yang mau ikut webinar. Nah, kembali lagi Ko Jason, saya pengen tanya nih. Pertanyaan terakhir sebelum sesi ini ditutup. Menurut Koko, kira-kira nih, sampai Sabtu nanti kita webinar, yang terjadi akan seperti apa di market Indonesia di hari Rabu, Kamis, Jumat ini? Apakah Jumat akan selalu naik? Karena dalam 6 minggu terakhir saya perhatikan hari Jumat selalu ada technical rebound. Apakah hal itu terjadi lagi ataukah terus koreksi sampai hari Jumat nanti? Oke, jadi ya sebenarnya sih ini sih, sebenarnya bakal ada satu berita baru yang mulai muncul sih minggu ini dan minggu depan. Kan sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya kenapa salah satu alasan kenapa kasus kita kesannya lebih dikit daripada Singapura dan Malaysia kesannya, karena jumlah cash kita tuh dikit. Kita tuh baru melakukan uji cash COVID tuh ke 49.000 orang. Kalau kita bisa lihat datanya di website. Malaysia saya sudah 100.000, ya kan? Singapura sudah di atas 100.000. Alias sekitar lebih dari 1.000 orang per 1 juta populasi sudah di cash. Indonesia tuh baru 40.000 yang dilakukan uji COVID. Alias hanya sekitar 129 orang per 1 juta penduduk Indonesia. Ya kan? Tapi kan Pak Jokowi sudah mention, katanya alat ujinya sudah nyampe, per minggu ini akan diuji 5.000 per hari, terus per minggu depan akan naik ke 10.000 per hari. Nggak mungkin nanti minggu ini dan minggu depan mulai ada berita nih, kenaikan kasus sehari 1.000. Karena kan uji cobanya kan banyak, ya kan? Betul. Mungkin itu yang bisa jadi kesempatan lagi untuk masuk. Karena sebenarnya mungkin coronavirus memang besar di Indonesia, tapi kita belum melakukan uji coba yang besar, gitu kan? Oke, thank you Jason buat statementnya. Sekarang kita akan ke Q&A ya. Kita udah ada Anggria Firman. Efektif nggak kalau untuk pemula banget ikut kelas ini? Efektif nggak Jason? Nah ini Bob Bernard yang jawab, efektif nggak Bob Bernard? Efektif banget lah. Aku pernah ikut kelasnya investor muda, Philip Mulyana, William Prasetyo. Benar-benar menjelaskan secara detail teknik-teknik gimana kita investasi, trading, maupun sampai pakai aplikasinya. Jadi ini sangat efektif. Kita udah melakukan sebelum corona, kita ada stock expo ya di Hotel Fairmont, dan testimoninya sangat bagus sekali di event tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, platform jual beli online yang bagus selama lockdown. Yang bagus tentunya Sukor Sekuritas, yaitu aplikasinya Spot New Generation. Dan tentunya dia bisa diakses di HP. Kita ada aplikasi mobile berjudul Spot New Generation. Detail-detailnya bisa follow Instagram
@sukosekuritas atau bisa masuk ke YouTube channel kita ya Coach Jason ya. Kita punya YouTube channel namanya Betul, Support. bisa. Teman-teman bisa lihat edukasi di situ. Kemudian Erika, minta saran dong kalau misal saya kerja di Australia, boleh nabung uang untuk diinvestasikan di sana, boleh nggak? Bisa banget. Kamu bisa buka rekening secara online di Suko Sekuritas. Iya. Go. Yes, itu Sulawesi. Apa kita bakal diajari dengan detail? Tentunya detail banget dong. Kita kelasnya itu dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 12 jam. Dan bisa di replay dari 2 kali 24 jam. Jadi ini bakal berguna banget dan gratis loh. Teman-teman ini bakal nyumbang bahkan. Disumbangkan kepada pekerja-pekerja pada waktu. Kita nggak menerima uang sama sekali. Pelajar bisa nggak? Bisa buka. Asal minimal 17 tahun udah punya KTP. Seperti itu. Hari apa? Hari apa? Teman-teman bisa baca browsernya di Sukor Sekuritas ya. Kita udah lengkap di sini. Ya, lengkap risiko. Jadi baca di situ aja, ilmunya apa aja ada di situ, dan tinggal klik linknya. Kemudian ada pertanyaan, Indonesia itu sebenarnya sekarang masih berkembang. Mungkin Jason bisa cerita nggak tentang IHSG itu gimana, PI-nya, indeks harga saham gabungan Indonesia, dan lain-lain, itu masih menarik nggak untuk investasikan? Ya, oke. Jadi mungkin sebelum saya menjawab, saya juga kasih pertanyaan. Ya kan, kalau saya hidup di luar negeri, lebih baik invest di sini atau di Indo. Sedangkan pasar obligasi kita dan pasar modal kita juga lebih sekitar 50% itu masih investor asing. Ya kan, kalau investor asing aja suka invest di saham Indo, kenapa kita yang WRI nggak suka? Itu pertanyaan saya, ya kan. Nah, kedua, lebih menarik mana? Ya, teman-teman mungkin bisa compare ya dari imbal hasil. Kalau ngomong soal imbal hasil, pasti kan negara berkembang, imbal hasilnya jauh lebih tinggi daripada negara maju. Dan kalau teman-teman yang tinggal di luar negeri, teman-teman punya keuntungan loh. Teman-teman hasilnya US dollar, ya kan? Dan US dollar sekarang dalam posisi kuat. Teman-teman beli rupiah dalam kondisi murah, terus beliin saham Indonesia, ya kan? Kalau teman-teman beli saham Indonesia, habis itu saham yang naik, terus rupiah menguat, teman-teman cuannya double yang terjadi di luar negeri. Karena pasti kembaliin ke dolar, dapat forex gain, dapat capital gain, ya kan? Double cuan kan? Karena teman-teman hasilnya US dollar, sekarang US dollarnya lagi kuat, $1 15.000 sekian, teman-teman putar ke rupiah, beli saham dalam bentuk rupiah, tiba-tiba sahamnya naik, rupiahnya pun juga menguat, teman-teman untungnya double. Jadi ya lebih menarik kalau masuk saham Indonesia. Kalau biasa juga cicil bayar, kalau masih WC, jadi saya pegangnya 50% investasi, 50% saya selalu trading, benar-benar jangka pendek. Brobernya juga begitu, pasti suka trading dalam kondisi sekarang. Benar banget. Jan, gimana cara cicil belinya? Ini aku tunjukin, aku kasih bocoran nih. Ini kan kita ada titik terendah, misalnya contoh saham BPRI ya, titik terendah di sekitar harga 2.400, tertinggi di harga 3.200. Kita bisa tarik Fibonacci nih. Nah, boleh cicil belinya di mana? Cicil belinya di setiap Fibonacci 61, 50, atau 38. Itu biasanya menarik sebelum mereka turun ke 0%. Jadi kita cicilnya bertahap nih, untuk menjaga average price kita tetap bagus begitu. Oke, nanti ini ilmu detailnya akan diajarin di kitabisa.com/campaign/Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman jangan lupa daftar. Yuk kita lanjut pertanyaan lagi kok. Untuk situasi saat ini, misalnya kita langsung mulai main saham gimana? Jangan bilang main nih. Ini namanya investasi atau trading saham. Nggak ada namanya main. Kalau main itu namanya gambling. Coba Coach Jason jawab. Iya, jadi gini, ya buat gua sih kalau kita mau belajar saham paling cepet ya di saat kondisi crash gini sih, karena kita akan benar-benar merasakan emosinya. Tiap hari berita jelek benar-benar ada, ya kan, saham-saham yang fundamental bagus ataupun jelek juga sama-sama jatuh. Nah, di sinilah semua teori investasi seolah-olah nggak berlaku. Dan akhirnya kita sadar bahwa investasi pasar modal itu, kita buku 3M yang selalu Bro Bernard bilang. Pertama kita selalu buku namanya method, gimana cara beli dan jualnya. Kita selalu yang kedua kita buku money management, tapi yang ketiga yang paling penting kita buku namanya mindset. Nah, di saat posisi crash kayak gini, investor yang punya mindset yang kuat yang menang. Karena kalau kita nggak kuat nih baru beli saham, tiba-tiba besok jatuh 3%, terus kita langsung kayaknya khawatir dan kita jual, mungkin saja habis kita jual, malah bulan depannya naik 30%. Ya kan? Dan itu sering kejadian di saat-saat crash biasanya. Jadi menurut gua, ya alangkah baiknya kita ikut webinarnya, toh itu gratis, sama-sama belajar, gabung ke komunitasnya Sukor, karena Sukor juga punya edukasi yang rutin setiap bulan.
Nah, kita sambil belajar, sambil coba, sambil Yes. praktek. Dan kita nggak harus pakai semua uang kita. Ya, kita pakailah uangnya, coba alokasinya sebagian dari uang kita untuk belajar. Kalau ternyata kita sukses di sini, kita baru pelan-pelan tingkatkan uangnya. Gitu. Oke. Kira-kira udah jelas ya teman-teman ya. Intinya teman-teman jangan lupa untuk join webinar kita gratis, hanya memberikan donasi sebesar Rp200.000 minimal di kitabisa.com, dan teman-teman akan bisa mendapatkan akses ke webinar 1 hari full berjudul Cuan from Home, Give from Home, yang mana teman-teman akan dipersiapkan di mana menghadapi ataupun investasi atau trading saham di saat krisis seperti ini. Di mana saat ini itu merupakan saat yang ditunggu-tunggu ya Coach Jason, hanya terjadi 10 tahun sekali ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman, nggak berlama-lama lagi, kita udah happy banget bisa sharing sedikit ilmu kepada teman-teman semua. Yang pasti kalau pengen tahu detail ilmu dari Coach Jason dan bro-bro yang lainnya, jangan lupa daftar di kitabisa.com/campaign/sekuritas. Mungkin ada kata-kata terakhir Coach Jason sebelum ditutup? Ya, kakak gue gini aja sih. Intinya kan investasi kan berbicara soal peluang kita menang versus peluang kita kalah, ya kan. Nah, kalau kita mulainya saat crash, udah pasti secara matematika peluang kita menang lebih besar daripada peluang kita kalah. Karena yang namanya crash kejadian langka 10 tahun sekali, itu aja. Nah, cuma memang pas kita masuk ke market di saat volatile, kita akan lebih khawatir karena tiap hari beritanya jelek. Nah, disitulah dibukukan yang namanya komunitas, ya kan. Disitulah dibukukan namanya edukasi yang tepat dan mindset yang tepat. Karena pas lagi crash pasti beritanya nggak ada yang baik, semuanya pasti jelek, ya kan. Tapi harga sahamnya belum tentu ngikutin beritanya. Berita jelek bisa aja saham naik, yang bisa sering kejadian di saat crash kayak gini. Berita makin jelek, harga malah makin naik gitu. Oke, thank you Coach Jason. Sekali lagi jangan lupa daftar, follow Instagram @sukosekuritas dan juga @investormuda. Jangan lupa edukasi-edukasi kita juga ada di YouTube channel @sukor. Di mana Sukor juga bro, kakaknya mengadakan edukasi. Bilang tuh bro, sering-sering undang investor muda yang ikut sharing kakaknya tuh. Oh, tentu banget. Kalau teman-teman penasaran investor muda itu gimana, di YouTube channel Sukor nih. YouTube channel Sukor juga ada investor muda nih. Ini ada Ellen May, terus ada di sini ada investor muda juga nih. Saya cek videonya ya. Ada Bro Jason, top viewer nih videonya Coach Jason. Di cek toko sebelah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ada edukasi investor muda juga bisa lihat di story-nya Instagram channel